seorang raja bernama Dasarata. Raja Dasarata memiliki 3 orang istri. Ketiga istrinya belum memiliki keturunan. Hal ini membuat Raja Dasarata sangat khawatir akan kelangsungan kerajaannya. Karena itu, Raja Dasarata pun melakukan upacara Putra Kamestiakna, yaitu memohon keturunan kepada Dewa Batara Wisnu. Wahai dewa, hamba mohon agar engkau memberikan keturunan kepadaku. Wahai Dasarata, apa yang membuatmu memanggilku? Puji Batara Wisnu, kasihinilah hamba. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Hamba sangat ingin memiliki keturunan dari istri-istri hamba. Hamba mohon, kabulkanlah permintaan hamba, wahai Batara Wisnu. Baiklah. Aku akan memberikanmu madu, yang dimana kau harus meminta istrimu untuk meminumnya. Madu inilah yang akan memberikan keturunan dari istri-istrimu. Terima kasih banyak dewa atas kebaikanmu. Puji Batara Wisnu. Wahai istri-istriku, minumlah madu ini. Tetapi Kakanda, mengapa tiba-tiba engkau menyuruh kami untuk meminum madu ini? Benar Kakanda, madu apakah ini? Ini adalah madu pemberian dari Dewa Batara Wisnu. Akulah yang mintanya kepada dewa. Untuk apa minum madu biasa seperti ini? Tidak akan ada gunanya. Ini bukan sembarang madu, Adinda. Ini adalah madu pemberian dari Dewa Batara Wisnu. Akan membuat kalian hamil mengadakan posisiku kelak. Baiklah Kakanda, kalau begitu kami akan meminum madu ini. Akhirnya setelah meminum madu tersebut, hamillah ketiga istrinya. Dewi Kausalya, istrinya yang pertama, melahirkan putra tertuanya yaitu Rama. Dewi Kaikeyi, istrinya yang kedua, melahirkan anak kedua yaitu Bharata. Dewi Sumitra, istrinya yang ketiga, melahirkan putra kembar yaitu Laksamana dan Satrugna. Beberapa tahun kemudian, anak Dasarata pun bertumbuh dewasa. Melihat pertumbuhan anak-anaknya, Dasarata berpikiran sudah saatnya mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi permasalahan yang akan datang ke depannya di kerajaan Ayodhya. Ada apa ya? Ayah ingin kalian berguru dengan Resi Wasista agar kalian menjadi lebih tangguh dan kuat. Mengapa demikian, Ayah? Kelak, kalian akan melindungi kerajaan ini. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya agar kalian siap menggantikan posisi ayah. Baik, Ayah. Ketika sedang mencari keberadaan Resi Wasista, Satrugna melihat ada seorang kakek yang sedang bertapa. Kakanda, aku melihat kakek yang sedang bertapa di sana. Mari kita tanyakan dia. Ayo kita ke sana dan bertanya, di mana Resi Wasista? Lalu, semua anak Dasarata pun menghampiri sang kakek dan bertanya keberadaan Resi Wasista. Merasa ada yang datang menghampiri, sang kakek pun bertanya. Ada apa kalian kemari, wahai anak Dasarata? Kek, maafkan kami mengganggu bertapa, tapi kami ingin menanyakan sesuatu. Apa yang kalian ingin tanyakan? Apakah kakek tahu di mana keberadaan Resi Wasista? Kami sedang mencarinya dan belum menemuinya, kek. Hahaha, kalian mencari Resi Wasista sementara kalian sedang berbicara dengan orang yang kalian maksud. Kami mohon Resi, jadikan kami muridmu. Kami juga ingin mendapatkan bimbingan darimu, wahai Resi. Baiklah, kalian akan kuberikan ilmu yang saya miliki. Tetapi, kalian harus berlatih dengan bersungguh-sungguh karena ilmu yang saya berikan itu tidaklah mudah. Mohon maaf, Resi, latihan seperti apa yang kau akan berikan kepada kami? Bentuk latihan yang akan kuberikan adalah mempelajari kitab suci dan berpanah supaya kalian ahli seperti ayah kalian. Baik, Resi, mohon bimbingannya.
Resi Wasista memberikan pelatihan berupa pelajaran kitab suci dan keahlian memanah yang membuat mereka menjadi kuat. Sampai di suatu saat, ketika Resi Wasista sedang melakukan ibadah, sang Resi diganggu oleh iblis-iblis. Rama dan Laksamana yang melihat hal tersebut langsung membantu Resi untuk melawan iblis tersebut. Resi Wasista pun kagum akan kemampuan Rama dan Laksamana dalam bertarung, sehingga ia memberikan mereka hadiah sebagai bentuk apresiasinya. Rama dan Laksamana, kalian akan kuberikan senjata sakti karena telah membantuku melawan iblis-iblis tadi. Terima kasih banyak, Resi. Di keesokan harinya, Rama dan Laksamana pun pergi keluar kerajaan untuk berjalan-jalan. Di tengah perjalanan mereka melewati kerajaan Mithila yang sedang dihebohkan oleh sebuah sayembara. Kakanda, lihat, di sana sayembara. Kakanda harus ikut sayembara itu. Aku dengar putri saya sangat cantik dan baik hatinya. Setelah Kakanda lihat, baru Kakanda putuskan sendiri. Baiklah. Aku akan mencoba mengikuti sayembara itu. Lumayan, dapat istri cantik hasil dari sayembara. Betul gak, Laksamana? Betul Kakanda, ayo kita pergi sebelum terlambat. Rama pun menyusul Laksamana yang lari terlebih dahulu menuju balai agung di ibu kota. Tetapi sayangnya, mereka tidak mengetahui arah tempat yang akan mereka datangi. Sampai akhirnya, Rama dan Laksamana pun berujung salah masuk ruangan. Tiba-tiba mereka melihat Sinta sedang membantu dayang-dayang yang tidak sengaja menumpahkan nampan berisi buah-buahan. Maafkan kami Tuan Putri. Ya kami berjanji akan melakukan lagi. Tidak, maksud saya kami berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan. Biar kami saja Tuan Putri. Betul Tuan Putri, ini kesalahan takdir kami. Tidak apa-apa, kalian juga tidak sengaja kan melakukan ini. Terima kasih Tuan Putri sudah membantu kami. Sama-sama. Ketika Sinta dan para dayang telah selesai membereskan buah yang berserakan, salah satu dayang Sinta menyadari kehadiran seseorang. Lantas ia terkejut ketika melihat Rama dan Laksamana yang memasuki bangunan khusus perempuan. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian ingin membuat hal yang buruk ya? Tuan Putri, cepat lari dan sembunyi. Sungguh maafkan kami. Kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya salah masuk ruangan. Kami ini tersesat. Siapa kalian? Kalian berdua orang ingin mengikuti sayembara. Para dayang pun memberikan hormat kepada Sinta, lalu mengantar Rama dan Laksamana menuju tempat sayembara. Di dalam sayembara, jika mereka bisa mengangkat busur Betara Shiva, maka mereka berhak memiliki Sinta sebagai istrinya. Di mana Sinta sendiri ternyata adalah titisan Laksmi, yaitu istri Betara Wisnu. Terdapat 4 pangeran dari kerajaan-kerajaan besar yang mengikuti sayembara itu, dan Rama merupakan salah satunya. Mereka semua berusaha mengangkat busur itu, namun tidak berhasil. Ketiga pangeran tidak mampu mengangkat busur itu sedikit pun. Tibalah saatnya Rama untuk mengangkat busur tersebut. Busur yang sepertinya mustahil diangkat itu mampu diangkat dengan mudah oleh Rama, nyaris tanpa usaha. Lalu diumumkanlah bahwa Rama adalah pemenangnya, dan dibawalah Sinta ke Ayodhya untuk dinikahinya. Tiba waktunya Dasarata merasa perlu mewariskan tahtanya. Ia pun mengangkat Rama menjadi wakilnya yang kelak pasti menggantikannya menjadi raja. Keputusan ini disambut dengan gembira oleh seisi Ayodhya, kecuali istri kedua Dasarata, Kaikeyi. Mohon maaf yang mulia, hamba rasa putra Anda lah yang lebih pantas untuk menjadi raja. Tapi suamiku menginginkan Rama anaknya Kausalya untuk menjadi raja, meskipun aku sendiri tidak rela. Kalau begitu, Anda harus membujuk raja agar ia mau mengabulkan keinginan Anda yang mulia. Bagaimana cara aku membujuk raja? Bukankah yang mulia pernah menceritakan kepada hamba bahwa yang mulia telah menyelamatkan raja dari perang beberapa tahun lalu?
Yang mulia dapat menggunakan alasan itu untuk membuat raja berhutang budi dan membuat Pangeran Baratala yang menjadi raja. Wah, benar juga. Aku bisa menyuruh raja untuk membayar hutang budinya kepadaku selama ini karena Baratala lebih pantas menjadi raja daripada Rama. Kaikeyi pun berhasil dihasut oleh Mantara. Ia pun pergi Semangat yang mulia ratu, mencari aku akan selalu keberadaan mendukung Dasarata. anakmu untuk menjadi raja. Dasarata yang sedang mengurus permasalahan di kerajaan berhenti seketika. Ia menyeringut heran karena Dewi Kaikeyi datang untuk berbicara secara empat mata. Kakanda, bukankah kau sudah berjanji untuk mengabulkan dua permintaanku sebagai tanda terima kasihmu karena aku sudah menyelamatkanmu ketika perang? Aku ingin Baratala yang menjadi raja dan menggantikanmu dan asingkan Rama ke hutan Dadang selama 14 tahun. Tapi Adinda, Rama putra tertua dari kerajaan Aidia ini. Haruslah aku memberikan tahtaku kepada yang selanjutnya. Tidak, Barata putraku yang harus menggantikanmu untuk menjadi raja. Baiklah Dinda. Dasarata yang Kau akan mengingat berjanji janjinya kepada Kaikeyi tersebut hanya bisa pasrah dan menyetujuinya. Rama anakku, Kemudian kemarilah. Dasarata mencari Rama untuk menyampaikan Ada apa yang kabar memanggilku? tersebut. Rama, ayah perintahkan untuk kamu untuk pergi dari istana ini sekarang juga. Hah? Mengapa tiba-tiba seperti ini ya? Ayah telah terikat janji dengan Ratu Kaikeyi karena dia telah membantu ayah ketika perang. Sekarang, ia meminta ayah untuk membuangmu ke dalam hutan Dandaka selama 14 tahun. Baiklah ayah. Aku akan menuruti perintah ayah untuk meninggalkan kerajaan ini dan hidup di hutan Dandaka. Mendengar penjelasan dari Dasarata, Rama pun terkejut. Namun ia mengerti dengan posisi Dasarata yang sudah terikat janji dengan Ratu Kaikeyi. Maafkan ayahmu ini nak. Ayah harap kau dapat kembali ke kerajaan ini dengan keadaan yang baik. Ayah akan menunggumu. Rama pun menurut pada ayahnya. Ia rela melepaskan jabatannya dan pergi meninggalkan tempat kelahirannya. Suamiku, aku tetap ingin ikut bersamamu, suamiku. Tetapi hutan Dandaka ini sangatlah berbeda dengan tempat kelahiranmu di kerajaan Mithila. Kau pasti tidak akan nyaman. Aku tidak masalah mau tinggal dimanapun itu, asalkan bersamamu. Sedih ataupun senang, kalau aku bersamamu, aku akan bahagia. Bawalah aku bersamamu, suamiku. Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Ikutilah bersamaku jika kamu merasa tidak nyaman, dan kembalilah ke kerajaan Ayodhya. Baik, Sinta yang ternyata mendengar pembicaraan mereka, akhirnya menampakkan diri dan ikut meminta Rama membawanya ke hutan Dandaka. Beberapa minggu kemudian, Dasarata sangat bersedih hati. Dia jatuh sakit karena penderitaan yang dialaminya. Akhirnya Rama diusir ke hutan dan Dasarata pun mati. Ternyata sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Tenanglah Ratu, doakan saja yang terbaik agar Paduka Raja tenang di alam sana. Iya, aku akan selalu mendoakan Kakanda agar ia dapat tenang di alam sana. Benar Ratu, doakan saja yang terbaik untuk Paduka Raja. Dan Ratu harus sabar dan ikhlas ya. Walaupun ini agak Dewi sulit, Kausalya dan tapi Sumitra bagaimanapun hanya harus bisa belajar menangisi sabar. kepergian Dasarata. Kakanda tidak sedih di Sedangkan alam sana. Dewi Kaikeyi hanya pura-pura Kalau menangis bisa, saja. pasti hanya berpura-pura Karena dan kepergian tidak Rama karena yang adalah dia hal raja. yang diinginkannya. Sepertinya kau sudah tahu Awalnya mengenalku. Kaikeyi tidak Iya, benar. menyangka bahwa Aku yang Dasarata sudah tahu. meninggal karena Sudah rasa aku sedihnya. juga. Selepas pemakaman Raja Dasarata, para ratu kembali ke dalam istana untuk beristirahat. Yang mulia Ratu, menurut Ratu, siapakah yang pantas untuk menggantikan posisi Raja Dasarata? Mengapa kau sudah memikirkan seperti itu? Kakanda baru saja meninggal. Maaf, hamba hanya ingin Barata yang menjadi raja. Sementara itu, Dewi Kaikeyi tak sengaja mendengar percakapan Dewi Kausalya dengan dayangnya. Ia pun menunjukkan marah karena anaknya dianggap tidak bisa mengelola kerajaan dengan baik. Di sisi lain, ketika Barata sendiri pulang ke istana, ia menemukan bahwa perginya kakaknya dan mangkatnya ayahnya adalah akibat perilaku ibunya. Ia pun mengejar Rama ke hutan Dandaka. Ketika bertemu dengan Rama, ia pun meminta Rama untuk kembali memerintah di Ayodhya. Barata? Kembalilah ke istana dan memerintah kembali Ayodhya. Tidak bisa Barata. Aku harus memenuhi janji ayahanda untuk hidup di hutan Dandaka selama 14 tahun. Apa? 14 tahun? Iya Barata.
Aku harus hidup di hutan Dandaka selama 14 tahun. Baiklah, Kak. Jika kau tidak bisa kembali ke istana hari ini, aku meminta kasutmu untuk bawa ke istana. Baiklah, Barata. Mendengar permintaan Barata, Rama pun memberikan kasutnya kepada Barata. Terima kasih, Kak. Aku akan menyimpan ini di istana. Dan aku hanya menjadi perwakilanmu saja selama kau hidup di hutan Dandaka. Dan hanya kau saja Raja Ayodhya yang sesungguhnya. Aku bersumpah, jika kau tidak kembali ke istana dengan selamat, aku akan bunuh diri. Baiklah, Barata. Rama, Sinta, dan Laksamana tinggal di tempat yang cantik, yaitu di hutan Dandaka. Tepatnya di tempat yang bernama Citrakuta. Di sana, Rama berteman dengan Raja Burung Garuda bernama Jatayu. Kanda, sudah 14 tahun kita di sini. Bersabarlah engkau, Dinda. Baik, Kanda. Aku ingin kau terus mengurus rambutku. Rasanya sangat nyaman rasanya. Baiklah, istriku yang paling cantik. Aku akan terus mengurus rambutmu seperti ini. Keesokan harinya, saat Rama, Sinta, dan Laksamana sedang berjalan di sekitar hutan, ada seorang raksasa wanita bernama Supranaka. Ia melihat Rama dan ia jatuh hati kepada ketampanan Rama. Di sana ada seorang laki-laki tampan. Aku harus mengubah diriku menjadi cantik agar dia jatuh cinta. Setelah mengubah dirinya menjadi cantik, Supranaka pun berpura-pura kakinya terluka akibat tersandung batu. Laksamana, apakah kamu mendengar suara itu? Iya, aku mendengar ya. Sepertinya ada seorang yang minta tolong. Karena mendengar suara meminta pertolongan, mereka pun mendekat ke arah sumber suara. Oh iya. Mengapa kakimu terluka seperti ini? Tadi aku tersandung batu itu. Apakah kamu bisa berjalan sendiri? Kakiku rasanya sakit sekali. Sepertinya aku tidak bisa berjalan sendiri. Baiklah. Sepertinya kakimu perlu untuk diobati. Laksamana, bantulah dia dan bawa ke rumah kita. Kenapa bukan kau saja, mama papaku? Karena aku tidak ingin menyentuh selain istriku. Baik, Kak. Saat di perjalanan, Supranaka tanpa sengaja memandangi wajah Laksamana. Ternyata dia juga tampan seperti Rama. Apa sebaiknya aku dekati dia saja? Kenapa kau melihat aku seperti itu? Lebih baik kau melihat arah depan. Sesampainya di rumah, Laksamana pun membantu Supranaka untuk duduk. Laksamana, tolong kamu obati dia. Aku ingin mencari kayu bakar bersama Sinta. Baik, Kak. Oke. Pelan-pelan, Laksamana. Kamu ingin pergi kemana? Aku ingin membuat tanaman ini. Tolong lepaskan tanganku. Kakimu telah kau obati. Lain kali kalau jalan hati-hati. Ya, terima kasih Laksamana. Aku akan mengingat kebaikanmu. Sama-sama. Laksamana, aku ingin bertanya. Apakah kamu sudah mempunyai pasangan? Aku belum memiliki pasangan dan tidak memikirkan hal itu. Aku hanya ingin membantu Karama dan menjaga Kasinta. Lagi-lagi karena dia, aku jadi tidak bisa mendapatkan pasangan. Memangnya dia bisa apa? Dia hanya manusia lemah yang hanya bisa menangis. Sinta pun kembali ke rumah untuk memeriksa keadaan Supranaka. Kau sudah mengobatinya, Laksamana? Sudah, Pak. Bagaimana dengan kakimu? Apa sudah merasa lebih baik? Lihatku! Apa yang kau lakukan, Laksamana? Seharusnya kami bertanya apa yang kau lakukan. Setelah kami menolongmu, kau malah menyerangku kakakku seperti ini. Itu pantas kau dapatkan. Rasa tidak tahu terima kasih. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku hanya menginginkan Rama dan engkau. Tapi kalian sudah dibutakan sehingga tidak dapat melihat mana yang harus diperhatikan. Dia hanya manusia lemah, sedangkan aku kuat, tangguh dan dapat diandalkan. Cukup, pergi kau dari sini, atau kita selesaikan sekarang juga. Lihat saja nanti, tidak akan kubiarkan kalian hidup bahagia. Supranaka ternyata adalah adik Rahwana, seseorang yang berkarakter buruk dan memiliki ilmu yang luar biasa. Kakanda, Supranaka, apa yang terjadi padamu? Coba ceritakan apa yang terjadi dan siapa yang melakukan ini kepadamu. aku kesal dengan Sinta. Saat aku berada di hutan Dandaka, aku melihat pria tampan yang bernama Rama. Dia tidak bisa aku dekati karena dia memiliki istri yang bernama Sinta. Lalu dia juga memiliki adik yang tidak kalah tampan yang bernama Laksamana.
Tapi dia tidak bisa aku dekati karena dia membantu kakaknya untuk menjaga Sinta. Aku kesal dengan Sinta. Aku ingin kakak untuk menculiknya. Ayo Kakanda, balaskan dendamku kepadanya. Lagi pula Kakanda juga bisa memperisi Sinta. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Baiklah adikku yang cantik, Kakanda akan membalaskan dendammu dan menjadikan Sinta sebagai istri kakak. Mari, Cak. Ada apa Tuan memanggil kemari? Mari, Cak. Aku ingin kau membawa Sinta kemari. Ia hidup di hutan Dadaka bersama suami dan adik iparnya. Nanti aku akan menyusulmu dari belakang. Untuk apa kamu membawa Sinta kemari, Tuan? Aku akan membalaskan dendam adikku kepada Sinta. Tolong, siapapun tolong aku. Tolong, siapapun tolong aku. Tolong, siapapun tolong aku. Sinta pasti terkecoh dengan suaraku ini. Sepertinya rencanaku berhasil. Tolong, siapapun tolong aku. Laksamana, kau dengar itu? Iya, itu seperti suara Kakanda. Cepat susul Kakandamu. Tapi aku tidak bisa mendengarkanmu, Kak. Tidak apa-apa, tidak usah khawatirkan aku. Baiklah. Kau ingin apa Laksamana? Jadi ini adalah lingkaran yang akan menjagamu. Kau tidak boleh keluar dari lingkaran ini sebelum aku kembali. Baiklah Laksamana. Baiklah, aku akan segera mencari. Nak, bolehkah kakek meminta sedikit air? Kakek benar-benar sangat haus. Boleh kek, tunggu sebentar ya. Akhirnya aku mendapat kamu, Sinta. Tidak mau. Diam kau, ikut denganku. Loh, bukankah itu Sinta? Dengan siapa dia? Tidak akan kubiarkan kamu bawa Sinta, Rahwana. Awas saja kau, Rahwana. Hah, hanya segini kemampuanmu. Bertahan aja Tayu, kau masih bisa disembuhkan. Ama, istrimu dibawa oleh Rahwana. Aku sudah tidak kuat lagi. Ya Tayu, ya Tayu, ya Tayu. Rama dan Laksamana pun pergi mencari Sinta. Dalam perjalanannya mencari Sinta, mereka melewati kerajaan monyet bernama Kishkinda yang dipimpin oleh Hanuman. Hanuman, Ada apa, wahai Rama? bantulah aku untuk merebut Sinta kembali dari Rahwana. Jika aku membantumu, apa yang akan kudapatkan? Aku akan memberikan seperempat kebun Alengka kepada bangsa Wanara. Baiklah, tapi sebelum aku membantumu, aku ingin memberitahu kepada pasukanku terlebih dahulu. Terima kasih Hanuman. Baiklah, ayo kita mencari pasukanku. Rama sudah tidak sabar menunggu. Setelah bercakap-cakap agak lama, Hanuman pun mengantar Rama menuju Kishkinda bertemu salah satu pasukan monyet. Hei, kamu, kemarilah. Ada apa Tuan? Tolong beritahukan kepada pasukan yang lain bahwa kita akan membantu Rama dalam mencari Sinta. Baik Tuan, saya akan menyampaikan kepada pasukan yang lain. Namun Rama harus membantu kita untuk merebut kembali kerajaan yang telah direbut oleh saudaranya yang bernama Wali. Baik, aku akan membantu. Tapi kalian juga harus membantuku untuk mencari istriku Sinta yang diculik oleh Rahwana. Rama pun berhasil memenuhi permintaan pasukan monyet. Akhirnya, pasukan monyet pun membantu Rama dan Laksamana untuk mencari Sinta. Mereka terus mencari keberadaan Sinta. Sinta tidak dapat ditemukan tanpa bantuan burung sakti seperti Jatayu. Bukankah Jatayu mempunyai saudara? Benar, Jatayu memiliki saudara yang bernama Sampati. Sampati dapat membantu kita untuk menemukan Sinta dengan penglihatan yang jauh yang ia miliki. Baiklah,
kita akan menuju lokasi Sampati terlebih dahulu. Mendengar perkataan para monyet, Rama dan Laksamana pun pergi menghampiri Sampati untuk mencari keberadaan Sinta. Ia meminta bantuan agar Sampati mau menggunakan kekuatannya untuk mencari keberadaan Sinta. Ini dia tempat keberadaan Sampati. Sampati, keluarlah! Apa yang membuat kalian datang kemari? Sampati, bisakah kau menolong kami untuk membantu mencari Sinta? Bayaran berapapun akan kubayarkan asal kau membantuku mencari Sinta. Tidak perlu bayaran, Rama. Aku akan membantumu untuk mencari keberadaan Sinta. Berterima kasihlah kepada Jatayu, karena aku merasa berhutang atas kematian Jatayu. Aku akan membantumu dan pasukanmu, Rama. Baiklah Sampati. Rama, aku berhasil menemukan keberadaan Sinta. Di mana? Di mana keberadaan istriku? Istrimu berada di bawah pohon Asoka, tepatnya di Pulau Alengka. Posisinya jauh berada di selatan. Ayo, kita harus ke sana untuk mencari istriku. Aku tidak ingin terjadi hal sesuatu kepada istriku. Bagaimana bisa kita menyeberangi lautan ini untuk sampai ke seberang sana? Tuh, lautan ini sangat luas dan dalam. Akhirnya Hanuman pun menyuruh pasukannya untuk menunggu. Hanuman menggunakan kekuatannya untuk melompat sejauh mungkin sehingga ia bisa menyeberangi lautan hanya dengan satu langkah. Di Alengka, Hanuman menyamar menjadi seekor kucing. Aku harus mengubah diriku menjadi seekor kucing agar aku bisa menyusup ke dalam istana. Setelah Hanuman berhasil masuk ke dalam istana, Hanuman memperhatikan sekelilingnya. Ia melihat Rahwana, namun ia tidak melihat keberadaan Sinta. Itu dia Rahwana. Enak sekali dia di sana. Tapi kok tidak bersama Sinta ya? Oh iya, Sampati berkata dia berada di bawah pohon Asoka. Aku harus segera menemukan pohon itu. Hanuman pun mencari keberadaan pohon Asoka. Hanuman melihat Sinta duduk di bawah pohon itu. Namun ia dikelilingi oleh raksasa kepala banteng, naga, dan singa. Bosan juga lama-lama menjaga Tuan Putri ini. Apakah kalian tidak bosan juga? Betul sekali, kita hanya berdiam diri saja di sini. Memang sangat membosankan, tapi apa yang kita bisa perbuat? Kita telah diperintahkan untuk menjaga Tuan Putri. Hei Tuan Putri, mengapa kau bisa tertangkap dan terjebak di sini? Benar juga, Tuhan tidak akan menangkap seorang wanita tanpa suatu hal. Aku dijebak oleh Rahwana. Dia berubah menjadi kakek-kakek dan meminta minum padaku. Aku kasihan kepadanya, tapi ternyata aku dijebak. Sungguhlah lakiku, wahai Tuan Putri yang cantik. Karena Hanuman penasaran dengan apa yang mereka perbincangkan, ia pun menghampiri Sinta. Hei, siapa kau? Jangan mendekatiku. Jangan kau mengganggu Putri Sinta. Aku diutus Rama ke sini untuk menyelamatkanmu, Sinta. Jika kau tidak percaya, Rama memberikan cincin ini untuk membuktikannya. Oh iya, aku juga harus membawa cincinmu kepada Rama agar aku bisa menjadikan bukti bahwa aku telah menemukan keberadaanmu. Baiklah, bawalah cincin ini kepada Rama. Jangan sampai cincin ini hilang ya. Apakah kau tidak ingin ikut denganku untuk meninggalkan tempat ini? Aku tidak akan ikut denganmu. Aku hanya ingin dijemput oleh Rama seorang. Sinta pun dibawa oleh Rahwana ke kerajaan Alengka. Ia merasa tidak aman jika Sinta hanya dikurung di bawah pohon Asoka. Rahwana membawa Sinta ke tempat yang hanya diketahui oleh ia seorang. Namun di sisi lain, Hanuman tidak menyerah. Ia tetap ingin membawa Sinta pulang. Hanuman pun pergi ke kerajaan Alengka dan dengan kekuatan saktinya, ia berhasil menemukan keberadaan Sinta. Saat sedang berbincang dengan Sinta, Rahwana muncul dan mengetahui keberadaan Hanuman. Rahwana sangat murka mengetahui bahwa Hanuman mengajak Sinta untuk kabur. Hei, siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Haha, kau tidak perlu tahu siapa aku. Sinta, berani-beraninya kamu. Jika dalam waktu 2 bulan kamu tidak menikah denganku, maka kau akan kujadikan korban mangsaku sebagai hidangan pagi. Hei Rahwana, jika kau tidak mengembalikan Sinta kepada Rama, aku tidak akan segan-segan untuk menghadapimu. Dasar kurang ajar, akan kuhukum mati kau. Hal ini pun terdengar oleh saudara Rahwana, yaitu Wibisana. Wibisana sebenarnya bertentangan dengan Rahwana. Kemudian ia menasehati Rahwana. Rahwana, janganlah kau mengambil keputusan seperti itu.
Tapi dia sudah keterlaluan. Dia berani menyusup ke istana ini. Ikutilah naskah suci. Jangan pernah kau menghukum mati seorang apapun alasannya. Akhirnya, Rahwana pun memerintahkan agar Hanuman diikat dan dibakar ekornya. Aku harus bisa keluar dari penjara ini. Tapi bagaimana caranya ya? Aha, aku harus mengubah diriku menjadi kecil. Hanuman pun berhasil lepas dari belenggu itu. Ia juga mengelilingi Alengka dengan ekornya yang sedang terbakar sehingga Alengka dilalap oleh api. Hanuman, apa yang terjadi kamu? Kenapa kau bisa seperti ini? Aku ditangkap oleh Rahwana dan aku dihukum. Bagaimana bisa? Dan apa yang terjadi kepada istriku? Apakah kau berhasil menemukannya? Aku berhasil menemukan keberadaan istrimu. Dan aku tertangkap oleh Rahwana setelah aku berbincang dengan istrimu. Maaf Rama, aku tidak bisa membawa istrimu pulang. Karena dia hanya mau dibawa pulang oleh dirimu seorang. Mendengar hal itu, Rama pun tidak terima dan sangat marah mengetahui istrinya ditahan oleh Rahwana. Rama pun memutuskan untuk datang ke Pulau Alengka. Kita harus segera ke Pulau Alengka. Aku tidak bisa diam saja. Jika tahu istriku dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi Rama, kita tidak bisa menyeberangi lautan ini. Tampak dari kejauhan, ada seorang dewi yang sedang berjalan ke arah Rama dan Wahai Laksamana. Baruna Sang Dewi Laut, apakah kami boleh minta bantuanmu yang mulia? Suatu saat kita bertemu kembali, Rama. Apa yang harus aku lakukan untuk membantu kalian? Kami ingin menyeberangi lautan ini, wahai Baruna. Kalian tak perlu meragukan kekuatanku. Rama, aku akan membantumu dan pasukanmu untuk menyeberangi lautan ini. Kamu telah bertapa kepadaku selama 3 hari, apalagi kau adalah kekisah Wisnu. Alasan apa yang memperkuat diriku untuk tidak membantu kalian? Baruna membantu pasukan Rama menyeberangi lautan dengan melemparkan apapun ke lautan agar kuat untuk diseberangi dan tidak tenggelam. Kabar ini pun didengar oleh warga Alengka. Ketakutan pun menebar di Alengka. Aku harus pergi dari sini. Aku tidak ingin dibunuh oleh Rahwana. Sia, Rama dan pasukannya sudah berhasil menyeberangi lautan. Aku harus melakukan sesuatu. Pengawal, bangunkan Kumbhakarna, cepat. Baik, Tuan. Di istananya, Rahwana sangat murka. Ia marah-marah sambil melempar-lempar barang. Wibisana, saudara Rahwana pun mendengar amarah Rahwana. Ia langsung menyeberang ke pihak Rama untuk membantu, karena ia takut dengan ancaman saudaranya sendiri. Pasukan Rahwana pun membangunkan Kumbhakarna dengan cara menendang perutnya, lalu mereka menusuk badannya dengan tombak. Mengapa kalian membangunkanku? Ada apa? Saat ini, kerajaan Alengka sedang dalam bahaya. Kamu harus membantu kakakmu, Rahwana, untuk mengalahkan Rama beserta pasukannya. Apa yang terjadi? Mengapa Rama dan sekutunya menyerang kerajaan Alengka? Istri Rama yaitu Sinta telah diculik oleh Rahwana. Dan Rahwana tidak ingin mengembalikannya. Yang dilakukan Rahwana ini salah. Aku harus segera memberitahunya. Kumbhakarna pun pergi hendak memberitahu Rama akan kesalahan yang dilakukannya. Namun melihat pasukan Alengka yang hampir kalah, Kumbhakarna terpaksa harus melawan pasukan demi menyelamatkan kerajaannya. Bagaimana ini? Pasukan Alengka akan kalah. Aku harus segera membantunya. Hahaha, maju kalian! Kakanda, kau harus fokus menyerang Kumbhakarna. Aku akan menjaga belakangmu. Percayalah padaku. Baiklah adikku, aku akan memenangkan lehernya. Karena itu merupakan titik lemahnya. Akhirnya, Rama pun melepaskan anak panahnya tepat ke leher Kumbhakarna. Ia cukup kesulitan membunuh Kumbhakarna. Perang besar akhirnya terjadi dan diakhiri dengan perang 1 lawan 1 antara Rama dan Rahwana. Rama tadinya kesulitan membunuh Rahwana karena setiap ia memanah putus kepala Rahwana, kepala itu tumbuh kembali. Itu titik kelemahannya. Hah? Pusar? Benar juga. Karena pusarnya lah merupakan titik kekuatannya agar kepalanya bisa tumbuh kembali. Hah, ada apa Rama? Mengapa kau berhenti? Apa kau sudah menyerah?
Sudahlah, menyerah saja. Kau tidak akan mungkin bisa mengalahkanku. Relakan saja istri cantikmu itu. Rahwana pun siap dengan kekuatan apinya. Kau salah telah mencuri Ketika Rama melepaskan panahnya, panah itu mengenai pusar Rahwana. Seketika seluruh pasukan Rahwana pun ikut jatuh, karena kekuatan mereka berasal dari Rahwana. Mengapa mereka merintik kita? Pasti terjadi sesuatu pada mereka. Kita telah menang, kita telah menang, kita telah menang. Apa maksudmu kita telah menang? Rahwana berhasil dikalahkan. Dia langsung menutup kekuatannya. Karena itu mereka semua terjatuh. Itu artinya Rama telah berhasil mengalahkan Rahwana. Ya, kita menang. Rahwana telah dikalahkan oleh Rama. Kita berhasil. Rama pun membawa Sinta kembali ke kerajaan Ayodhya. Rama diangkat sebagai raja kerajaan Ayodhya dan Sinta sebagai ratu dari kerajaan Ayodhya. Semenjak kejadian penculikan Sinta, Rama bersikap dingin kepadanya. Rama tidak lagi percaya kepada Sinta. Ia curiga bahwa Sinta telah kehilangan kesuciannya. Tak lama setelahnya, kerajaan Ayodhya ditimpa bencana kelaparan. Rama pun berkumpul dengan keluarga kerajaan dan membahas penyebab dari bencana ini. Kesalahan apa yang telah dilakukan oleh keluarga kerajaan? Istriku Sinta, Mendengar hal itu, apakah kau telah Rama pun kehilangan khawatir dan ia mulai mempertanyakan kecurigaannya kepada Sinta. Apakah kau yakin kau tidak melakukan apa-apa bersama Rahwana? Tentu saja aku yakin. Dengan kekuatan yang dimiliki Ratu Kaikei, Aku tidak yakin istri ia masih memiliki memeriksakan kesucian dengan Sinta dan ia menemukan calon anak dalam kandungannya. Lihat Kakanda, sudah jelas sekali bahwa Ratu telah kehilangan kesuciannya. Dan sekarang, ia telah mengandung anak dari Rahwana. Karena itu, kerajaan kita mendapatkan kutukan dan bencana. Maka, Kakanda harus mengusirnya dari kerajaan ini. Tidak ada, jangan dengarkan perkataan Barata. Aku yakin Tuan Putri mengandung anakmu. Percayalah, dia setia kepadamu. Benar yang dikatakan Laksamana. Aku tidak mengandung anak Rahwana. Cukup Sinta, aku kecewa kepadamu. Saat ini juga, pergilah kau dari kerajaan ini dan hiduplah di hutan Dandaka. Dan jangan sampai kembali lagi. Sinta sangatlah kecewa mendengar perintah dari Rama yang mengusirnya dari kerajaan Ayodhya. Akhirnya, Sinta dan dayangnya pergi meninggalkan Ayodhya dengan hati terluka. Beberapa tahun kemudian, Rama dan Laksamana pergi ke hutan. Mereka hendak berburu rusa. Tiba-tiba, terlihat dari kejauhan seekor rusa yang sangat indah. Saat Rama dan Laksamana akan mendekatinya, muncullah anak laki-laki keluar dari semak-semak dan mendekati rusa itu. Rama dan Laksamana pun mengurungkan niatnya untuk mendekati rusa tersebut. Kakanda, lihat, di sana seorang anak di tengah hutan. Iya juga. Ngapain anak itu di hutan ini? Ayo kita hampiri. Hai nak, sedang apa kau di sini? Aku tinggal di tempat ini, Yang Mulia. Apa yang Mulia lakukan di sini? Aku hendak berjalan-jalan di hutan ini, tapi kau tiba-tiba saja muncul dari semak-semak itu. Maafkan hamba, Yang Mulia. Hamba ingin menangkap rusa ini. Bolehkah aku menemui ibumu? Sepertinya ibumu sangat mengetahui banyak hal tentang hutan ini. Tentu saja, Yang Mulia. Ikutilah aku. Kakanda, lihat, bukankah ini rumah saat kita diasingkan dari kerajaan? Benar Laksamana. Ini adalah tempat tinggal aku, kau, dan Sinta 14 tahun yang lalu. Mengapa anak ini membawa kita ke sini ya? Jangan-jangan Ibu, keluarlah. Ada yang ingin menemuimu di sini. Lalu pintu terbuka dan dua orang perempuan keluar dari rumah tersebut. Sinta adalah salah satunya yang keluar dari tempat tersebut. Dan ia berdiri di sebelah gadis cantik. Kenapa kau berburu terlalu jauh? Ibu kan sudah bilang jangan berburu terlalu jauh. Aku tidak sendiri, Bu. Aku bersama Yang Mulia saat berburu tadi. Yang Mulia, ini ibuku. Rama dan Sinta pun saling memandang kaget satu Ada sama apa ini ribut-ribut? Mereka merindukan satu sama lain, tapi tak bisa mengatakannya karena apa yang telah terjadi di masa lalu. Hah, Ratu Sinta. Hah? Ratu? Ibuku adalah ratu. Sedang apa Yang Mulia di tempat ini? Aku tidak sengaja bertemu dengan anak ini.
Oh, jadi ini anak Rawana? Kalau mereka anak Rawana, bagaimana bisa mereka memiliki mata yang indah sepertimu dan kemampuan sepertimu? Ibu, siapa mereka? Kenapa pria itu mengenal ibu? Pria itu adalah ayahmu, nak. Bagaimana mungkin? Jadi mereka... Ya, mereka adalah anakmu yang kau buang. Rama pun berlutut dan Maafkan aku, memohon Sinta. maaf kepada Tolong Sinta maafkan dan aku. anaknya. Aku terlalu mudah terhasut oleh Ratu Kaikeyi dan Barata. Aku menyesal. Kembalilah kepada aku. Dan kembalilah ke kerajaan Ayodhya. Tak kau pikir, bagaimana sakitnya hatiku saat engkau tidak mempercayai kesetiaanku. Aku percaya dengan kesetiaanmu, tapi engkau tidak. Maafkan aku, Sinta. Aku Rama pun menyesal. memohon Aku agar mencintaimu. Sinta memaafkannya. Iya ibu, ayo kita kembali ke kerajaan. Maafkanlah ayah. Betul itu, Bu. Kumohon maafkan ayah agar kita bisa hidup bersama. Baiklah, aku akan memaafkan. Akhirnya, Dan aku pintu akan hati kembali ke Sinta Ayodhya. pun terketuk dan ia mau memaafkan kesalahan Rama. Ia bersedia untuk kembali ke kerajaan Ayodhya bersama anak-anaknya. Rama dan Sinta pun kembali bersama. Demikianlah kisah Rama dan Sinta. Bagaimana? Kisah yang sangat mengharukan, bukan? Dari kisah ini, kita bisa mengambil pesan di mana jika kita memiliki pasangan hidup, sudah seharusnya kita percaya dan setia kepadanya. Janganlah mudah terhasut oleh omongan orang lain. Demikianlah drama pementasan dari kelas 11 MIPA 2 dengan judul Rama dan Sinta. Terima kasih telah menonton.